Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ketenangan merupakan keinginan dari setiap insan manusia, baik itu tenang di dunia, terlebih-lebih ketenangan di alam barzakh, terlebih-lebih ketenangan kelak nanti di akhirat, alam kekal abadi. Di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maksud dan tujuan. Selain seseorang itu mengetahui hukum-hukum agama, mengetahui perintah, mengetahui suatu larangan, perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan, begitu pula untuk membuat hati seseorang ini tambah tenang, tambah nyaman. Jika seseorang itu selalu memanfaatkan dalam situasi apapun tidak jauh dari Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara fungsi Al-Quran, kalau diperbanyak dibaca, justru hati ini akan tenang. Kalau Al-Quran ini dijauhi, artinya tidak dibaca, maka ketenangan pun akan menjauh. Maka oleh sebab itu, mari kita mencari ketenangan di dunia ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, sallu ala Nabi Muhammad, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Setiap satu huruf di dalam Al-Quran ini dibaca, maka Allah mendatangkan satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan ini Allah melipat gandakan menjadi 10. Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alifnya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau di total berapa? 3 huruf. Berarti 3 kebaikan dikalikan 10 sama dengan, setiap kita membaca alif lam mim, Allah memberikan kepada kita 30 kebaikan. Tolong diartikan, apa arti kebaikan? Selain pahala, selain ganjaran, kebaikan jenis apapun, bahkan kita mungkin tidak tahu apa itu kebaikan. Bisa dengan artikan kelancaran rezeki, bisa dengan artikan panjang umur, bisa dengan artikan mudah-mudahan tambah sehat walafiat, bisa dengan artikan ketenangan, kenyamanan, apapun bentuk kesainan, kebaikan, itu semuanya Allah Ta'ala memiliki, karena Allah pencipta segala sesuatu. Innallaha fa'al lima yurid. Allah Ta'ala berkehendak untuk melakukan apa yang diingini oleh Allah. Berarti kalau hanya dengan alif lam mim saja Allah Ta'ala memberikan 30 kebaikan. Berarti kalau Bismillahirrahmanirrahim jumlahnya ada 19. Berapa? Satu hurufnya 10. 10 kali 19 sama dengan 190
kebaikan. Jenengan tambahi lagi surat Al-Fatihah, jumlahnya ada ayat 155. Ayo monggo dihitung 10 kali 155 pinten. Pokoknya setiap huruf Allah Ta'ala catat kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tinggal Anda berapa Anda kuatnya untuk membaca Al-Quran, karena sekarang hidup penuh dengan fitnah. Orang-orang di luar sana berupaya untuk melemahkan imannya kaum Islam dengan melalui HP. Dikirimi tontonan-tontonan atau dikirimi sesuatu yang tujuannya apa? Agar muslimin ini jauh dari Al-Quran. Kalau sudah muslimin jauh dari Al-Quran, maka akan timbul imannya lemah. Kalau imannya lemah, timbul keraguan-raguan. Akhirnya sulit ke masjid, sulit untuk ibadah, sulit untuk berzikir. Kenapa? Karena imannya lemah. Penyebabnya apa kok iman lemah? Karena kuatnya hubungan mata ini dengan Al-Quran, yaitu dengan memandang Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mencintai mata kita, Allah meridai mata kita, Allah menyayangi mata kita, sehingga Allah memberikan kepada kita rasa cinta terhadap Al-Quran untuk kita pandang, untuk kita baca, untuk kita dengarkan, untuk kita hayati. Dan semoga dengan Al-Quran kelak nanti kita akan ditemani di alam barzah, dan kelak nanti saat kita dibangkitkan kepada mahsyar, Quran ini akan menuntun kita menuju ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini pertama di antara fungsi Al-Quran untuk membuat suasana dalam kehidupan kita ini menjadi tenang. Monggo kita jadwalkan dalam kehidupan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang kedua, sarana untuk mendapatkan kenyamanan yaitu dengan memperbanyak berzikir. Ayat yang sering-sering kita dengarkan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati ini akan menjadi tenang. Ketenangan itu makhluk, dan setiap makhluk ada yang menciptakan, dan di dunia ini tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Allah menyarankan kepada kita yang memiliki ketenangan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi kalau ada seseorang seandainya hidup di dunia cemas, susah, gelisah, pilu, sumpek, napa mal ini bahasa? Ruwet, galau, apa mal ini? Stres, berarti kurang zikir. Nek zikire kata, nggak mungkin lah. Karena janji Al-Quran itu, ala bidzikrillah, iling-iling hanya dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati ini akan menjadi tenang. Dan dari sekian zikir yang mengumpulkan semua jenis faedah zikir, satu ingin menikah kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Kalimah yang dinanti-nanti setiap orang muslim ketika ruhnya hendak keluar dari jasad. Setiap orang muslim, siapapun, ketika ruh sudah berada di tenggorokan, yang dinanti-nanti hanyalah satu kalimat. Ini menikah kalimat thayyibah. Man qala, barang siapa yang membaca, man qala, barang siapa yang membaca, inda akhiri hayati, ketika akhir hidupnya, la ilaha illallah,
tersebut akan masuk ke dalam surga. Semoga kita nanti meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan kalimah la ilaha illallah ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, memaknai la ilaha illallah artinya tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ilaha illallah apa artinya? Ora ono Tuhan sing berhak disembah kecuali Allah. Ini tingkatan umum rata-rata kaum muslimin kalau mengucapkan la ilaha illallah ya artinya ini, ora ono Tuhan sing berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kalau sudah sering-sering dilafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100, 200, 1000, 2000, 3000, maka akan naik derajat yang kedua. Apa derajat yang kedua? Ketika mengucapkan la ilaha illallah memiliki makna tiada yang dilihat kecuali Allah. Naik lagi di atas, tiada yang dilihat kecuali. Jadi nopo mawon di dunia ini yang dilihat hakikatnya adalah Allah. Dunia seisinya ini hakikatnya yang dilihat hanyalah Allah. Melihat rezeki, meyakini bahwa itu datangnya dari Allah. Mendapatkan kesehatan, diyakini itu yang mendatangkan adalah Allah. Dikasih oleh Allah Ta'ala nikmat bisa hadir majelis taklim, diyakini yang mendatangkan adalah Allah. Jadi enggak ada yang dilihat di dunia kecuali Allah. La masyhuda illallah. Diperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus la ilaha illallah akan naik pada tingkatan yang ketiga. Apa itu tingkatan yang ketiga? Ketika mengucapkan la ilaha illallah artinya tidak ada yang dituju kecuali Allah. Datang ke masjid untuk Allah, datang ngaji untuk Allah, sedekah untuk Allah, zikir untuk Allah, tahajud untuk Allah. Pokoknya tujuannya Allah, Allah, Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini tingkatan yang tinggi. Pertama, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Setiap orang muslim pasti meyakini la ilaha illallah. Terus istiqamah, naik lagi ke atas, tidak ada yang dilihat kecuali. Jadi melihat kejadian apa saja di dunia ini pasti disambungkan ini adalah ketentuan dari. Dinaikkan lagi la ilaha illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Tingkatan yang terakhir, tingkatan para arifin billah. La ilaha illallah, tidak ada wujud kecuali Allah. Jadi awake dhewe enggak ono. Dunia enggak ada, bahkan semuanya tidak ada, yang ada adalah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita tingkatan demi tingkatan, semoga diberikan pula kepada anak cucu kita, amin ya rabbal. Ini alternatif yang kedua. Yang pertama tadi nopo, perbanyak baca Al-Quran. Lebih banyak Quran dibaca, lebih tenang. Selama orang menjauhi Al-Quran, selama pula ketenangan akan menjauhi. Walaupun itu uangnya banyak, kekayaan banyak, ketenangan itu bukan ada pada uang, tapi letaknya ada di dalam hati. Banyak orang itu duitnya akeh gak iso turu. Ngene mongki. Ana wong gak katur duit tulan tuku. Soale gak mikir, napa sing dipikir gak duit dipikir. Sing duit mikir engko piye. Nggih, saestu niku, Pak. Ketenangan itu bukan hanya pada uang saja atau tahta atau harta. Tapi hakikat daripada ketenangan letaknya ada pada hati.
terjadi karena yang menciptakan tenang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya di kota Hadramaut itu ada salah satu ulama besar namanya Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Abahnya di Palembang, Abdullah bin Syihab, abahnya di Palembang, putranya di Hadramaut, namanya Alwi. Itu menurut sebagian cerita orang mukanya nggak pernah susah. Dengan wonten foto nih, jangan tinggal di YouTube, napa niku tengene Google Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Niku perautan fotone niku nyenengke wong. Jadi gak pernah kelihatan susah. Sampai ada orang memberanikan diri mengatakan, Habib, semenjak saya kenal panjenengan kok jenengan itu wajahnya kok seneng kok. Gak pernah nopo susah sumpah. Nopo resepnya? Dipun jawab dua, Al-Quran dan sholat. Nopo? Al-Quran dan sholat. Monggo diamalkan, mudah-mudahan istiqomah. Al-Quran dan sholat. Kok sakit Habib? Quran dengan sholat? Iya, karena sholat sarana agar kita berbicara kepada Allah. Al-Quran sarana agar kita mendengarkan firman Allah. Kalau ada orang di dunia dalam keadaan dia berbicara kepada Allah atau mendengarkan Allah, apa yang disusahkan? Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau aku ingin mengeluh kepada Allah, ingin curhat kepada Allah, nggak butuh orang lain tahu. Bodoh-bodoh sumpah sumpah ketemu subuh sama dengan bulan. Aku datangi Allah, aku berbanyak salat. Dalam rukuk aku subhanallah, dalam sujud aku subhanallah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihinna min ad-du'a fa innahu qaminun an yustajaba lakum. Perbanyak salat, fokus ketika sujud, perbanyak doa, pasti doamu akan diijabahi oleh Allah. Yang kedua, Quran. Kalau aku ingin tahu apa kehendak Allah, apa keinginan Allah, aku gunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi suasana selalu dengan Allah. Saat kita sholat, maka kita bisa bermunajat kepada Allah. Dengan Al-Quran kita bisa mendengarkan firman Allah. Yang pertama. Yang kedua, perbanyak berzikir, khususnya zikir yang mengumpulkan semua rahasia, yaitu la ilaha illallah, dengan menyesuaikan tingkatan masing-masing. Nah, saya ngomong ini tingkatan lagi pertama dewa, orang sesembahan kecuali Allah. Orang masuk sampai tingkatan masyhud atau maksud atau maujud. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Yang ketiga, yang terakhir, jangan membebankan diri kita melebihi kekuatan kita. Setuju? Harus sahabatan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nek pingin tentrem, pingin nyaman, pingin tenang, jangan memberatkan diri kita melebihi kadar kekuatan kita. Contoh, ada orang kuatnya cuma beli sepeda engkol, ternyata beli Alphard, mumet. Kenapa nggih? Dia punya kekuatan beli sepeda, atau sepeda engkol, Pak. Mana dari lurun lho, Pak. Ternyata beli napa? Kondiku, mesti utang. Kenapa nggih? Kekuatannya cuma beli sepeda biasa, ternyata dia melampaui batas kekuatan. Akhirnya tambah tenang apa mboten, nyupir Alphard iki mikir nyaur utang piye kan ngoten. Kadang-kadang apa yang mampir warung kopi gak wani, soalnya apa? Oh ganti duit gawe nopo.
Nyicil albat. Niku kok ide la yukallifullahu nafsan illa usaha. Rizki bukan aturan kita. Rizki bukan kita yang menentukan, kita yang menentukan. Makanya nggak usah ikut-ikut ngurusin masalah rizki. Sekedar kita ikhtiar mencari rizki, yang menentukan adalah Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang jelas rezeki setiap individu makhluk sudah dijatah oleh Allah. Jangankan manusia, semua hayawan rezekinya sudah dijatah. Nabi Musa itu Pak pernah memukul batu dengan tongkatnya, dipukul pecah, ono batu nih mari, dipukul lagi pecah, ada batunya lagi. Jadi berlapis-lapis. Yang terakhir itu pecah, wonten cacingi, kulo tanglet, mangane cacing ya nopo? Cacing berada di dalam batu, dilapisi batu, dilapisi batu, dilapisi batu. Coro sampean mikir rezeki ini kondi, mboten nutuk. Sebab itu mboten urusannya makhluk. Makhluk cuma ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Cuma ibadah tok tugas kita. Urusan rezeki itu urusannya lho menungso ora gaweane. Menungso mboten kekuatane kok melok urus dia mboten mampu. Oke. Malik. Nabi Sulaiman pernah ngobrol sama semut. Nabi Sulaiman kan nggak ada mukjizat sakit ngomong kali semut. Tapi semut rezekimu setahun piro? Dijawab 1 butir gula cukup. Gila perutnya semut belum ngatus perutnya sing ngomong. Bener, iya saya cukup 1 butir cukup setahun. Akhirnya dicoba dengan Nabi Sulaiman, dimasukkan ke toples, dikasih 1 bulan, ditutup. Berlalu 1 tahun, dibuka bisa separuh. Tadi maksud Senin Kumis mungkin. Ditanya, kok kasih separuh? Jawaban semut, iya. Sengaja saya sisakan separuh, jaga-jaga awakmu lali. Awakmu lali gak buka toples ya mati aku. Tapi nek ning gone luar toples aku duwe pangeran. Oh gak wedi apa-apa. Niku semut, tauhide mateng. Mosok menungso kalambir semut. Nggih. Malih wonten tiyang dahar. Setiap kali dahar ada kucing, dikasih mak sisa lauknya. Setelah dimakan, sisanya dibawa keluar. Hari kedua makan, dikasih lagi sisanya lauk ke kucing. Kucing dimakan separuh, dibawa keluar. Orang ini mulai penasaran, kok iso ya? Tiap hari dikasih kok sisanya dibawa. Betul, iki ono dibututi pemburi Pak. Ternyata kucing ini ngasih kucing yang buta. Menungso kalah, menungso dipangan kabeh entek ludes. Monggo jenengan, siapa yang ngasih rezeki cacing? Dan siapa yang ngasih rezeki tadi lo semut sampai putih semutnya karena di dalam toples? Dan siapa yang ngasih rezeki kucing yang buta? Lo kok tahu lo? Kucing sing sehat tahu kalau ini ada kucing yang buta. Semuanya yang ngatur adalah Allah. Terus la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sumpah itu gaweane menungso dewi. Susah itu juga buatan manusia sendiri. Kalau Allah tidak pernah menyusahkan karena sifatnya Allah, wa ma kana rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun makhluknya.
Tiga alternatif ini monggo kita jadikan sebagai kehidupan kita. Mudah-mudahan tambah tenang, tambah nyaman, tambah enjoy, tambah maslahah, tambah manfaat, tambah sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tadi, berbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, perbanyak untuk berzikir. Dan yang ketiga, jangan membebani melebihi daripada kadar kekuatan kita, karena segala sesuatu sudah ada yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita terangkan bermanfaat untuk kita semuanya. Setelah ini kita akan melanjutkan kajian kita di Keramat Inggil Pak Haji Muzammil. Mudah-mudahan masjid ini tambah hari tambah makmur, tambah hari tambah barakah, dan semua yang infak, yang sedekah, semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah, rezekinya dipermudah oleh Allah, dan dilipat gandakan oleh Allah dunianya beserta akhiratnya. Dan semoga seluruh para jajaran takmir masjid mushola dimanapun berada, beserta seluruh pengurus majlis dimanapun berada, khususnya Masjid Nurul Huda dan khususnya Majlis Alim Aliyah, semoga ditambahi kekuatan oleh Allah, ditambahi keberkahan oleh Allah, ditambahi kesehatan oleh Allah, dan ditambahi kemanfaatan serta keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi